Seperti yang kita tahu bahwa semua keyakinan agama mereka punya hari raya, baik agama samawi maupun agama ardi. Agama samawi adalah agama yang asalnya berasal dari wahyu, seperti agama Islam yang dijaga oleh Allah, dan ada agama yang sudah mengalami penyimpangan seperti Yahudi dan Nasrani. Masing-masing punya hari raya. Demikian pula agama ardi, yaitu agama buatan manusia. Kita ketahui bahwasanya beberapa agama-agama yang ada di sekitar kita, yang itu sama sekali tidak memiliki kitab suci bimbingan Nabi, mereka punya hari raya. Dan ini menunjukkan bahwasanya hari raya bagian dari fitrah yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Setiap ideologi punya hari besar. Bahkan tidak hanya itu. Untuk ideologi-ideologi yang tidak sampai menjadi satu cabang agama tersendiri, seperti beberapa ideologi yang ada dalam kaum muslimin sendiri, ideologi semacam ini juga punya hari besar. Sehingga Naksabandiyah punya hari besar, kemudian apalagi misalnya sekte yang lain punya hari besar. Sebuah ideologi sufi mereka punya hari besar. Maka sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya berhari raya dan memiliki hari besar sebagai hari perayaan untuk masing-masing ideologi ini bagian dari fitrah. Sehingga berideologi itu fitrah, dan punya hari besar terkait ideologi juga fitrah. Artinya begini, kita layak bersyukur kepada Allah. Andaikan iman ini geser, maka hari raya Anda akan beda dengan hari raya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam perayaan selain Islam, pasti di situ ada bentuk penyembahan kepada selain Allah, pengagungan kepada selain Allah. Kegiatannya sama-sama perayaan, tapi yang satu perayaan yang diiringi rasa syukur kepada Allah, dan yang satu perayaan dalam rangka untuk mengagungkan selain Allah, mengagungkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Baik, terlepas dari hal itu, sebagai muslim kita ingin mengenali seperti apa tradisi di hari raya, baik yang diajarkan Nabi SAW maupun para sahabat, atau tradisi yang terjadi di tengah kaum muslimin. Terlebih dahulu saya ajak Anda untuk membandingkan dua hal berikut ini, antara adab dan budaya. Adab adalah sunnah yang diajarkan atau dicontohkan oleh Nabi SAW. Diajarkan itu bisa bentuknya beliau memberikan arahan. Walaupun bisa jadi beliau sendiri tidak melakukannya, tapi beliau ngasih arahan secara lisan beliau. Dan dicontohkan berarti beliau sendiri pernah melakukannya, sehingga umat tinggal meniru sesuai dengan apa yang pernah beliau lakukan. Berbeda dengan budaya. Budaya adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dan secara umum bisa kita bagi menjadi tiga. Ada budaya yang sejalan dengan syariat. Sejalan itu, apa yang menjadi budaya masyarakat ini didukung oleh syariat. Ada dalilnya. Yang kedua, ada budaya yang tidak ada penjelasannya dari syariat. Nggak ada dalil yang menyebutkan secara khusus tentang itu. Dan yang ketiga, ada budaya yang bertentangan dengan syariat. Demikian tiga bentuk budaya yang bisa kita lihat di sekitar kita. Baik, tentu saja karena bentuknya berbeda, maka nilainya berbeda. Sehingga kita tidak boleh beralasan, ini kan sudah jadi budaya, ini kearifan lokal. Kearifan lokal bagaimana kalau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi? Dalam hierarki hukum, ketika ada aturan yang lebih terbatas bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, maka aturan yang terbatas tidak boleh digunakan. Karena ini jelas kesepakatan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Maka tidak ada istilah penyebutan kearifan lokal sebagai bentuk bijaksana karena pertimbangan keinginan masyarakat. Ini bukan bijaksana. Bijaksana bijaksini jadinya. Sesuai dengan apa yang menjadi hawa nafsu masyarakat. Kalau jelas itu bertentangan dengan syariat, maka kesepakatan apapun
budaya apapun tidak boleh dijadikan di posisi lebih tinggi daripada aturan syariat. Karena sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa hukum tertinggi adalah hukum Allah dan aturan Allah. Sehingga kalau bertabrakan dengan aturan yang lain yang itu tersebar di masyarakat, maka aturan seperti ini tidak boleh diberlakukan.